Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil sekalian. Perkenalkan, nama saya Ridho Alfarizi Tahir. Saya mahasiswa IAIN Manado, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Jadi di video kali ini saya akan membahas terkait salah satu gerakan radikal dalam Islam. Jadi video ini saya buat terkait untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Gerakan Radikal dalam Islam, dosen pengampu Bapak Ali Amin. Jadi salah satu judul video yang akan saya angkat kali ini yaitu dari ideologi ke aksi, yaitu kisah Jemaah Islamiyah dan jalan radikalisme di Asia Tenggara. Baik, jadi untuk memahami secara mendalam mengapa organisasi ini muncul, berkembang, dan kemudian bubar pada tahun 2024, kita perlu melihat perjalanan dan memahami secara historis dan kritis bagaimana organisasi ini. Jadi kita masuk kepada sejarah dan ideologi Jemaah Islamiyah. Jadi akar Islamiyah atau Jemaah Islamiyah ini kita dapat telusuri sejak tahun 1970-an. Jadi ketika ideologi Darul Islam atau teman-teman bisa pernah dengar DII dan TII atau NII yang didirikan oleh Kartosuwiryo, yaitu salah satu sahabatnya Soekarno pada masa itu, ini muncul terkait atau secara militer itu TII atau NII itu kalah secara militer, tetapi tidak pernah sepenuhnya hilang secara ideologis. Nah, dua tokoh yaitu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir memandang bahwa negara Indonesia telah menyimpang karena tidak mendasarkan diri pada syariat Islam. Dari sinilah muncul keyakinan bahwa harus diwujudkan dalam bentuk negara formal. Nah, salah satu dalam jurnalnya Jonathan the Caravan atau The Middle Age Islamists and Indonesian Law Institute. Jadi penulisnya yaitu Gray-Fili dan Anthony Bubalo. Nah, Jemaah Islamiyah lahir dari kombinasi antara warisan Darul Islam, pengaruh ideologi Timur Tengah, dan kekecewaan terhadap negara nasional sekuler. Masalahnya, asumsi ini mengabaikan fakta historis bahwa sepanjang sejarah Islam tidak pernah ada model negara yang tunggal dan baku, dan inilah yang membuat kontradiksi pada Jemaah Islamiyah. Kemudian Afghanistan dan radikalisasi jihad. Radikalisasi Jemaah Islamiyah semakin kuat ketika jumlah kadernya terlibat dalam perang Afghanistan pada tahun 1980-an. Pengalaman ini mengubah cara pandang mereka terhadap jihad. Jadi bisa kita lihat muncul sebagai gerakan ideologi yang lebih dalam dari konsep kontekstual menjadi strategi perjuangan bersenjata yang dianggap universal. Nah, menurut Sidney Jones, Afghanistan berfungsi sebagai ruang pelatihan ideologis dan militer yang kemudian membentuk jaringan jihad di Asia Tenggara. Namun, persoalannya adalah konteks Afghanistan yang berbeda secara total dengan Indonesia justru diabaikan. Jadi, dalam salah satu jurnal ini, Sidney Jones mengatakan bahwa ideologi dari jihad itu terjadi dan menjadi salah satu representasi militer dan juga menjadi salah satu asal jihad dari gerakan Jemaah Islamiyah. Nah, di sini titik krusialnya yaitu konteks Afghanistan ini jauh berbeda secara total dengan negara kita. Jadi negara kita kan adalah negara Bhinneka Tunggal Ika dengan berbagai macam keberagaman di dalamnya. Itu tidak bisa disamakan dengan konflik yang ada di Timur Tengah, khususnya Afghanistan. Kemudian berdirinya Jemaah Islamiyah pada tahun 1963. Jadi ini
Jemaah Islamiyah dibentuk itu sebagai organisasi terstruktur dengan tujuan mendirikan Daulah Islamiyah Nusantara. Menariknya, pada fase awal Jemaah Islamiyah tidak langsung menggunakan kekerasan. Fokus utamanya adalah pendidikan ideologi, kemudian pengajian tertutup, dan kaderisasi panjang. Jadi di situ Jemaah Islamiyah mulai mendirikan berbagai sekolah, kemudian pengajian, dan melakukan kegiatan Islam yang ada pada umumnya. Jadi tidak langsung secara agresif dan juga terbuka. Jadi salah satu kutipan dari Zakaria Abuza jadi mencatat bahwa Jemaah Islamiyah pada periode awal lebih menyerupai jaringan ideologis ketimbang organisasi teror terbuka. Nah, ini menunjukkan bahwa radikalisme sering tumbuh perlahan melalui normalisasi dan ide sebelum aksi. Ini referensi dari jurnal Militan Islam in South Asia, Ian Rainer Publisher. Jadi ini jurnal Akademi Inggris ya, bahasanya bahasa Inggris. Kemudian peralihan ke terorisme terbuka tahun 2000-an. Nah, di sini pasca reformasi 1998, Jamiah Islamiyah mengalami perubahan strategis. Jadi pengaruh jaringan global seperti Al-Qaeda semakin kuat. Contohnya itu bom Bali pada tahun 2002 menjadi titik balik ketika kekerasan dijadikan sebagai strategi utama, bukan lagi pilihan terakhir. Menurut Mark Sageman, aksi teror Jemaah Islamiyah periode ini menunjukkan pergeseran dari gerakan ideologis menjadi jaringan kekerasan transnasional. Ironisnya, kekerasan ini justru merusak legitimasi Islam dan memperkuat stigma terhadap umat Islam. Jadi ini salah satunya jurnal Understanding Terror Networks University of Pennsylvania. Nah, bom di Bali itu kan kita tahu bahwa itu menewaskan beberapa beribu-ribu orang ya, dan juga membuat kepanikan di antara warga negara Indonesia, dan salah satu yang soroti adalah umat Islam itu sendiri karena gerakan Jemaah Islamiyah ini. Kemudian krisis dan fragmentasi internal 2010-an. Memasuki dekade tahun 2010-an, Jamaah Islamiyah mengalami krisis serius. Jadi di mana krisisnya? Salah satunya penangkapan tokoh kunci dan tekanan aparat memicu fragmentasi internal. Jadi sebagian anggota menolak kekerasan, sementara sebagian yang lain itu justru bergabung dengan ISIS. Jadi ada yang menolak dan sebagian yang lain itu bergabung dengan ISIS. Nah, salah satu tulisan terkait ini yaitu International Crisis Group mencatat bahwa perpecahan ini terjadi karena Jemaah Islamiyah gagal menyepakati arah perjuangan yang konsisten. Ini menunjukkan bahwa radikalisme tidak selalu solid tetapi rapuh secara formal. Kemudian pembubaran Jamaah Islamiyah tahun 2024. Jadi pada tahun 2024 Jemaah Islamiyah secara resmi membubarkan diri. Keputusan ini diambil oleh pimpinan internal dengan pengakuan bahwa strategi kekerasan telah gagal dan membawa lebih banyak kerugian. Nah, menurut analisis Institute of Policy Analysis of Conflict, pembubaran ini menandai runtuhnya organisasi meskipun ideologinya tidak sepenuhnya hilang. Jadi sebenarnya kalau di tahun 2024 itu secara terbuka itu Jemaah Islamiyah telah dibubarkan. Kemudian tapi secara ideologi itu masih dipertanyakan, tapi kebanyakan mereka masih ada karena tidak secara langsung itu negara kan tidak ada kewajiban untuk menghapus apalah ingatan orang-orang yang terlibat dengan Jemaah Islamiyah itu. Jadi secara ideologis mereka masih menganut salah satu ajaran Jemaah Islamiyah itu atau gerakan tersebut, tapi organisasinya sudah ditutup secara militer oleh negara.
Uh, Baik, mungkin dari penjelasan tadi teman-teman bisa memahami bagaimana jemaah Islamnya itu berkembang, kemudian awal munculnya, berkembang, dan dibubarkan setelah tahun 2024 ini. Jika teman-teman ingin mendalami terkait organisasi ini, saya akan menaruh referensi terkait bacaan yang sudah saya sebutkan tadi di deskripsi video. Thanks for watching dan sampai jumpa.